Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Ketemu lagi ya dalam video pembelajaran kita di sini. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar online-nya. Nah, langsung aja kita belajar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang besar sudut, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Sebelum kita masuk, kita akan mengingat lagi untuk keliling dan luas lingkaran. Jadi, keliling lingkaran merupakan panjang busur atau lengkungan pembentuk lingkaran. Keliling lingkaran dapat ditentukan dengan memotong lingkaran di satu titik, kemudian lengkungan tersebut diluruskan dan diukur. Jadi seperti ini ada sebuah lingkaran yang berwarna ungu, kemudian yang warna merah, yang warna hijau ini adalah jari-jari lingkaran. Kita potong di salah satu titik. Nah, seperti ini sudah kita potong dan kita pisahkan sedikit. Kemudian kita luruskan seperti ini. Nah, ini adalah keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah yang berwarna ungu ini. Nah, cara manualnya tuh seperti ini. Jadi ada lingkaran, diukur pinggirnya bisa dengan benang. Kemudian diukur dengan penggaris seperti itu. Tapi itu terlalu manual. Untuk lebih mudahnya, kita gunakan rumus keliling lingkaran, di mana rumusnya adalah 2πr kalau r atau jari-jarinya diketahui. Nah, untuk diameter yang diketahui kita gunakan keliling lingkaran sama dengan pi dikali diameter. Nah, untuk busur lingkaran nanti, busur lingkaran itu merupakan bagian dari keliling lingkaran atau potongan dari keliling lingkaran, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan luas bidang datar yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, kita perhatikan gambar lingkaran berikut. Di sini ada lingkaran, keliling lingkaran atau pinggir lingkaran yang berwarna hitam dan bagian tengahnya ini berwarna hijau. Nah, warna hijau itu adalah luas lingkaran atau daerah luas lingkaran, sedangkan yang hitam itu adalah lingkarannya atau kelilingnya lingkaran. Nah, untuk rumus luas lingkaran, kita gunakan πr kuadrat atau 1/4 pi dikali diameter kuadrat. Andai kata nanti soal itu diketahui diameternya, dan kalau masih kesusahan menghitung dengan rumus yang kedua, bisa kita cari jari-jarinya terlebih dahulu, kemudian kita hitung dengan rumus yang di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, untuk luas juring nanti merupakan bagian dari luas lingkaran atau bagian dari lingkaran tersebut. Potongan dari luas lingkaran. Kita masuk ke besar sudut, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran dengan sudutnya A, kemudian ini sudut pusatnya adalah A derajat, kemudian yang di pinggir ini adalah busur lingkaran yang melengkung itu tadi yang di pinggir, kemudian potongannya ini disebut dengan juring lingkaran. Kemudian jika sebuah lingkaran terdapat satu buah juring di dalamnya, maka rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Besar sudut pusat atau A derajat itu per besar sudut satu putaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Rumusnya yang digunakan ini, atau bisa juga seperti ini. Jadi besar sudut pusat satu lingkaran itu diganti menjadi 360 derajat. Kemudian keliling lingkarannya adalah 2πr, itu rumusnya. Luas lingkaran adalah πr kuadrat. Tapi biasanya untuk yang seperti ini biasanya itu kita hitung dulu keliling dan luasnya terlebih dahulu. Jadi hitung sendiri. Nanti kalau sudah
mencari panjang busur dan teman-temannya ini, kita gunakan langsung angkanya ke dalam soal. Nanti ada di contoh soal, tenang saja. Nah, ini kan ada 3 perbandingan. Tidak mungkin tiga-tiganya dipakai. Nah, di sini ada nomor 1, ada nomor 2, dan ada nomor 3. Penggunaan rumus itu hanya ada 2. Nah, yang pertama ada sudut pusat, perbandingan sudut pusat dan perbandingan panjang busur lingkaran, yaitu gunakan rumus 1 dan 2. Kita juga bisa gunakan rumus 2 dan 3. Kita juga bisa gunakan rumus 1 dan 3. Maksudnya apa? Nah, tadi perbandingan tadi kan ada 3, ada 1, 2, dan 3. Jadi yang dipakai nanti tergantung soalnya, apa yang diketahui dan apa yang diminta atau apa yang ditanyakan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah lingkaran dengan 2 juring di dalamnya. Untuk 2 juring di dalam sebuah lingkaran, rumusnya mirip seperti yang tadi, hanya saja kita membandingkan juring yang kecil dan juring yang besar. Di sini ada sudut pusat beta derajat, kemudian busur lingkaran beta derajat, dan luas juring beta derajat. Untuk yang warna hijau, ini ada sudut pusat alfa derajat, busur lingkarannya, dan ada luas juringnya. Nah, untuk rumus yang membandingkan 2 buah juring ini seperti berikut. Jadi besar sudut alfa per besar sudut beta sama dengan panjang busur alfa per panjang busur beta sama dengan luas juring alfa per luas juring beta. Jadi mau ditukar alfanya di bawah, beta di atas boleh. Yang penting kalau alfanya di atas, semuanya harus alfa yang ada di atas. Tetapi kalau alfa yang di bawah, semuanya harus alfa yang ada di bawah, itu sudutnya. Nah, penggunaan rumusnya juga sama. Di sini kan ada 1, 2, 3, ada 3 perbandingan. Tetapi yang hanya kita gunakan nanti 2 saja, tergantung soal dan permintaannya. Untuk mudahnya langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah lingkaran dengan luas juring lingkaran AOB. Besar sudutnya adalah 75 derajat. Jika jari-jari lingkarannya 21 cm, tentukanlah panjang busur AB dan luas juring AOB. Nah, yang kita ketahui tadi, sudut AOB-nya adalah 75 derajat dan R atau jari-jari sama dengan 21 cm. Kalau R-nya 21 cm, kita gunakan Pi-nya 22/7. Nah, karena memerlukan keliling lingkaran dan luas lingkaran, maka kita cari keliling dan luas terlebih dahulu. Pertama, kita cari keliling lingkaran yang rumusnya 2πr. Kemudian, kita masukkan 2 dikali 22/7 dikali 21. Ini kalau mau lihat, ini semua dari yang diketahui dan dari rumusnya. Kemudian 21 kita bagikan 7, sehingga 2 dikali 22 dikali 3. 3 itu dari 21 dibagi 7. Setelah kita hitung ketiganya, hasilnya adalah 132 cm. Untuk luas lingkaran, rumusnya adalah πr kuadrat. Kita masukkan angkanya, yaitu 22/7 dikali 21 kuadrat. Nah, kalau kalian sudah mahir menghitungnya, langsung saja nanti kita tuliskan 22/7 dikali 21 dikali 21. Kemudian kita bagikan salah satu angka 21-nya dengan 7. Pilih satu saja, jangan dua-duanya. Setelah itu, kita tuliskan yang tersisa, 22 dikalikan. Nah, 21 kita bagi 7 tadi, hasilnya adalah 3. Kita kalikan dengan 21. Hasil akhirnya adalah 1368 cm persegi. Ini baru diketahui keliling dan luasnya. Sekarang kita akan mencari tahu A dan B-nya, atau panjang busur AB dan luas juring AOB. Rumusnya yang ini angkanya. Yang pertama kita cari panjang busur AB.
Karena yang diketahui adalah sudut AOB, maka kita gunakan rumus pertama. Kemudian yang dicari adalah panjang busur. Panjang busur ini ada di rumus yang nomor 2. Maka kita gunakan rumus yang 1 dan rumus yang kedua, yaitu besar sudut pusat AOB kita bagi dengan besar sudut satu putaran sama dengan panjang busurnya dibagi dengan keliling lingkaran. Kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Besar sudut pusatnya tadi adalah 75 derajat. Besar sudut satu putaran itu selalu 360 derajat. Sama dengan yang dicari adalah panjang busur, maka tetap ditulis panjang busur saja. Keliling lingkarannya tadi sudah kita peroleh, sehingga langsung kita tuliskan 132 cm. Kita kalikan silang, 132 kita kalikan 75. Kemudian 360 kita kalikan dengan panjang busur. Yang bisa kita hitung, maka 9.900 sama dengan panjang busur dikali 360. Kemudian cara mencari panjang busur yaitu 9.900 ini kita bagikan dengan 3.600. Diperoleh panjang busurnya adalah 27,5 cm. Kemudian kita lanjut bagian B, yaitu mencari luas juring AB. Karena tadi yang diketahui adalah besar sudut pusat, maka kita gunakan rumus pertama. Dan yang dicari adalah luas juring, sehingga kita gunakan rumus yang ketiga. Ini adalah rumus 1 dan rumus yang 3. Kita masukkan angka-angkanya. Sudutnya tadi adalah 75 per 360 sama dengan luas juring dibagi atau per luas lingkaran yaitu 1368. Kita kalikan silang. Kita tuliskan di bawah sini. Kita kalikan silang lagi yang sebelahnya. Kita tuliskan di sebelahnya lagi. Yang bisa kita hitung, maka 102.600 itu sama dengan luas juring dikali 360. Untuk mencari luas juring 102.600 kita bagikan dengan 360. Diperoleh hasilnya adalah 285 cm persegi. Ini adalah cara mengerjakan untuk sebuah juring lingkaran dalam sebuah lingkaran. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah lingkaran dan dua buah juring lingkaran, yaitu juring lingkaran besar POS dan sebuah juring lingkaran kecil yang warna merah ini yaitu QOR. Perintahnya adalah jika diketahui panjang busur QR 16 cm dan luas juring POS 48 cm persegi, tentukanlah panjang busur PS dan luas juring QOR. Kita tuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah sudut POS yaitu 150 dan besar sudut QOR 120. Kemudian luas juring POS 48 cm persegi dan busur QR 16 cm. Ini semua dari soal. Kemudian ingat, karena ini dua juring dalam sebuah lingkaran, kita gunakan rumus perbandingan dua buah juring. Nah, untuk memudahkan, yang di atas adalah angka yang besar, angka yang kecil atau sudut yang kecil. Jadi QOR di atas. Perhatikan semuanya di atas QOR, yang di bawah adalah POS. Tapi kalau kamu mau balik juga tidak apa-apa. Yang penting harus konsisten. Ini ada nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama tadi yang dicari adalah panjang busur QR. Mohon maaf. Yang pertama yang kita cari adalah panjang busur PS. Maka kita gunakan rumus 1 dan rumus kedua, yaitu besar sudut dan panjang busur. Untuk besar sudut QOR kita ganti dengan 120.
besar sudut POS 150, kemudian panjang busur QR adalah 16 cm dan panjang busur PS belum ada, maka kita tuliskan tetap seperti ini. Kemudian keduanya untuk bagian sudut kita bagi dengan 30, maka 120 kita bagikan 30 hasilnya 4, 150 kita bagikan 30 hasilnya adalah 5. Kemudian kita kalikan silang, sehingga panjang busur PS kita kalikan dengan 4, 5 kita kalikan dengan 16. Kemudian kita hitung yang bisa dihitung, yaitu 16 kali 5, 80. Kemudian kita mencari panjang busur PS, 80 kita bagikan dengan 4. Hasilnya diperoleh 20 cm. Sehingga nanti panjang busur PS adalah 20 cm. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mencari luas juring QOR. Luas juring QOR itu nomor 3, dan tadi sudut yang diketahui adalah sudut yang pertama. Jadi bisa kita gunakan rumus 1 dan 3. Nah, andai kata kamu mau menggunakan panjang busur dan luas juring juga boleh, karena di sini panjang busurnya dua-duanya sudah ada. Nanti akan kita bahas di contoh soal yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini kita masukkan besar sudut QR tadi 120 per 150 sama dengan luas juring QOR kita bagikan dengan 48. Karena luas juring POS sudah diketahui. Nah, kemudian 120 dan 150 kita bagikan 10. Loh, kok beda? Nah, ini hanya sebagai pembanding kalau kedua-duanya dibagikan dengan angka yang berbeda. Sekarang keduanya kita bagikan 10, sehingga menjadi 12 per 15 sama dengan luas juring QOR per 48. Kemudian kita kalikan silang, 12 dikalikan 48 sama dengan luas juring QOR kita kalikan dengan 15. Untuk mencari luas juring QOR 576 kita bagikan dengan 15, hasilnya adalah 38,4 cm persegi. Nah, ini ada soal yang terakhir. Ini bentuknya soal cerita. Jadi sambil dihayalkan sedikit, diilustrasikan dalam pikiran kita. Lingkaran dengan juring AOB diketahui diameter lingkarannya 14 cm dan panjang busur lingkarannya 11 cm. Tentukan besar sudut dan luas juring AOB. Kita tuliskan yang diketahui, diameternya adalah 14 cm, maka R-nya atau jari-jarinya adalah 7 cm. Karena jari-jarinya adalah 7 cm, maka pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah panjang busur AB. Yang ditanyakan sudah tahu kita, yang ditanya adalah besar sudut dan luas juringnya. Nah, karena ini sebuah lingkaran yang memiliki sebuah juring juga, juringnya cuma satu, maka kita harus mencari luas dan keliling lingkarannya dulu dengan bantuan diameter atau jari-jari yang sudah diketahui. Kita masukkan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Kita masukkan angka-angkanya, 2 dikali 22 per 7 dikalikan 7. Ingat R-nya tadi 7. 7-nya kita bagi 7, sehingga keliling lingkarannya adalah 2 dikali 22, yang hasilnya adalah 44 cm. Kemudian kita cari luas lingkarannya, rumusnya adalah pi R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 22 per 7 kali 7 kali 7. Bagi salah satu 7-nya, salah satu 7-nya harus kita bagi, sehingga misalkan saya bagi 7 ini dan 7 yang ini, sehingga tersisa satu angka 7-nya dikali dengan 22, yang hasilnya adalah 154 cm persegi. Nah, karena yang diketahui adalah panjang busurnya, maka nanti kita gunakan rumus yang kedua.
Untuk mencari besar sudut AOB, kita gunakan rumus yang nomor 1 karena yang dicari adalah sudut AOB, dan kita gunakan yang kedua karena panjang busur AOB sudah ada. Kita masukkan angka-angkanya. Besar sudutnya kita ganti dengan X derajat per 360 derajat karena sudut satu lingkaran, sudut dalamnya. Kemudian panjang busur kita ganti 11 dan keliling lingkaran kita ganti 44. Kita kalikan silang, di mana X dikalikan 44 sama dengan 11 dikali 360. Kita hitung yang bisa dihitung, yaitu yang di sebelah kanan menjadi 3960. Untuk mencari nilai X, 3960 kita bagikan dengan 44, yang hasilnya adalah 90 derajat. Sekarang kita mencari yang di bagian B, yaitu mencari luas juring AOB. Nah, di sini yang saya gunakan adalah rumus nomor 1 dan rumus nomor 3. Kenapa tidak menggunakan rumus nomor 2? Karena nomor 1 sudah didapat. Jadi, boleh menggunakan rumus 1 dan 3 atau 2 dan 3, terserah saja. Karena 1 dan 2 angkanya sudah ada semua. Kita masukkan angka-angkanya. Boleh kita sederhanakan, 90 per 360, boleh juga tidak. Kita kalikan. Kita hitung yang di sebelah kiri, 90 dikali 154, hasilnya adalah 13.860. Kemudian untuk mencari luas juring, 13.860 kita bagikan dengan 360 diperoleh 38,5 cm persegi. Itu tadi adalah penjelasan tentang besar sudut pusat, luas juring, dan panjang busur lingkaran, baik dari satu juring lingkaran ataupun dari 2 juring lingkaran dalam sebuah lingkaran. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.